Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hadi, absen 9, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas B, Institut Agama Islam Negeri Madura. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang begitu kejamnya korupsi di tengah wabah virus corona. Tahun 2020 adalah tahun yang kelam bagi sejarah kehidupan manusia, termasuk negeri kita Indonesia. Mengapa? Ya, karena berasal dari kota Wuhan, Cina, ada virus yang tak kasat mata bernama virus corona atau COVID-19. Sangat kecil, tak terlihat, namun siapa sangka di balik kemungilannya mampu menggemparkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, dengan virus yang kecil itu, ekonomi semakin hari semakin merosot di suatu negara. Korban nyawa hingga tak terhitung jumlahnya. Setiap hari berjatuhan karena virus yang sangat kecil itu. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga terdampak virus corona ini sangat merasakan betul betapa virus corona ini menyerang dari segala sisi. Di antaranya adalah ekonomi Indonesia. Ya, sejak pertama kali Indonesia diumumkan terdampak virus corona hingga saat ini, ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Hingga pada kuartal ketiga tahun ini, Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Ini merupakan berita yang sangat memilukan bagi negara kita Indonesia. Ya, di saat kita sedang berjuang untuk tumbuh ekonominya, di saat kita berjuang untuk menjadi negara yang maju, berangkat dari negara berkembang menjadi negara yang maju, kita dihebohkan dengan adanya virus corona. Akan tetapi pada akhir tahun 2020 ada berita yang sangat mencengangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhir tahun 2020 ada kado terindah dari Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Ya, KPK melalui Firly Bahuri sebagai Ketua KPK mengumumkan bahwa Menteri Sosial bernama Menteri Julia Batubara. Menteri Julia Batubara, nama Menteri Sosial yang dipilih oleh Bapak Joko Widodo untuk mengurus semua yang berkaitan dengan sosial, ternyata melakukan tindak kriminal korupsi di tengah wabah virus corona. Ini sangat mencengangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena di tengah-tengah Indonesia, negara kita sedang terseok-seok dengan ekonomi. Di tengah Indonesia, di tengah masyarakat Indonesia yang berjuang mati-matian, bukan hanya mempertahankan hidup, juga mempertahankan ekonomi agar bisa bertahan hidup. Akan tetapi pejabat Indonesia, seorang menteri yang dipilih oleh Bapak Joko Widodo, ternyata memakan uang bantuan untuk rakyat yang sedang menanti-nanti, yang sedang kelaparan karena terdampak virus corona.
Padahal sejak awal Presiden kita Joko Widodo berpesan kepada menteri, pesan pertama yang disampaikan olehnya adalah jangan korupsi. Kenapa? Karena memang korupsi menjadi penyakit akut bagi seluruh negara dimanapun itu. Dengan korupsi, negara itu semakin tidak berdaya, semakin merasakan dampak dari korupsi tersebut. Memang seakan korupsi ini akan seakan menjadi budaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, sejak awal berdirinya negara kita Indonesia sampai saat ini, yang namanya kriminal korupsi tidak henti-hentinya dilakukan oleh pejabat pemerintah. Entah kurang apa Pak Julia, entah Mensos itu kurang apa. Menurut informasi, 17 miliar korupsi bansos sembako untuk keluarga miskin dieruk, dimakan sendiri oleh Bapak Julia Batubara. Ini sangat mencengangkan bagi kehidupan kita. Akan tetapi, beredar kabar di media mainstream maupun media sosial bahwa Bapak Julia Batubara mempunyai potensi untuk terancam hukuman mati. Menurut Mahfud MD, Bapak Julia Batubara bisa terancam hukuman mati karena korupsi ketika negara sedang krisis ekonomi, juga krisis kesehatan. Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwasanya ketika korupsi dalam keadaan tertentu bisa dijatuhkan hukuman mati. Salah satunya ketika negara sedang krisis ekonomi. Entah bagaimana nanti putusan hakim memutuskan Bapak Julia Batubara divonis berapa tahun, akan tetapi saya sebagai mahasiswa Indonesia sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bapak Julia Batubara. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura sangat menyayangkan perbuatan Menteri Sosial Bapak Julia Batubara tersebut. Dan saya sangat mengutuk keras terhadap setiap tindakan kriminal korupsi, siapapun orangnya dan dimanapun itu berada. Saya minta kepada penegak aparat hukum agar memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan memberikan efek jera agar pejabat-pejabat yang lain tidak meniru perbuatan kriminal tersebut yang sangat merugikan kepada negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia, rakyat biasa ataupun mahasiswa, mari kita belajar hidup dengan jujur. Mari kita belajar sejak dini, karena kebohongan yang besar itu berangkat dari kebohongan yang kecil. Oleh karena itu, mari kita hidup jujur sebagai mahasiswa agar kita tidak menjadi pelaku kriminal di masa yang akan datang. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan baik dari perkataan maupun isi materi atau penyampaian yang kami suguhkan dalam video ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Terima kasih. Semoga virus corona ini akan berakhir dengan secepatnya. Terima kasih. Saya Muhammad Arfin Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia.